Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
bersukacita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami naikkan bagi Dia Allah yang perkasa. Karena Dia kami bersukacita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami naikkan, syukur kami naikkan, syukur kami naikkan. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus.
Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan melindungi semua orang yang mengasihinya. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur pasal 145. Kita akan baca ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Allah berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, firman Allah menyebutkan beberapa contoh kesetiaan Tuhan. Selama beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan
Dalam hal ia menjadi penolong bagi semua orang yang gagal. Tuhan menjadi penolong bagi semua orang yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Tuhan memberi makan kepada ciptaannya. Tuhan menjawab doa. Dan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Hari ini kita akan belajar bahwa kasih setia Tuhan juga dinyatakan dalam hal Tuhan melindungi semua orang yang mengasihinya. Firman Allah berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Firman Allah ini menyebutkan dua macam orang dan tindakan Tuhan terhadap mereka. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan dijaga atau dilindungi oleh Tuhan, sedangkan orang fasik dibinasakannya. Firman Allah mengajarkan agar manusia mengasihi Allah dan menjelaskan bagaimana mengungkapkan kasih kepada Allah dalam bentuk penyembahan dan pengabdian hidup. Firman Allah mengajarkan bahwa mengasihi Allah adalah tanggapan manusia yang sepatutnya terhadap kasih Allah. Firman Allah berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Firman Allah berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga tanggapan kita yang semestinya terhadap kasih Allah ini adalah dengan membalas mengasihi Allah. Bahkan sebenarnya manusia diperintahkan untuk mengasihi Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Firman Allah berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Firman Allah mengajarkan bahwa mengasihi Allah berarti mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah akan suka beribadah dan tinggal di hadirat Tuhan. Pemazmur berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Firman Allah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang yang mengasihi Allah akan suka beribadah dan tinggal di hadirat Tuhan. Dikatakan mengenai Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Orang zaman dahulu biasa menikah pada usia muda. Andaikan Hana menikah pada usia 17 tahun, setelah hidup bersama suaminya selama 7 tahun,
kemungkinan terjadi musibah, suaminya meninggal dunia, dan Hana yang baru berusia 24 tahun menjadi janda. Sebenarnya Hana masih bisa menikah lagi, tetapi Hana memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk siang malam beribadah kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ketika Hana telah berusia 84 tahun, kasih Hana kepada Tuhan diganjar oleh Tuhan dengan mempertemukan Hana dengan Sang Juru Selamat dunia ketika bayi Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Orang yang mengasihi Allah akan suka membawa persembahan kepada Tuhan. Raja Daud berkata, "Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri." Orang yang mengasihi Allah akan menyukai firman Allah. Pemazmur berkata, "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Nabi Yeremia berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam." Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah firman Allah menjadi kegirangan bagi kita dan menjadi kesukaan hati kita? Mari kita minta kepada Tuhan agar firman Allah menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan hati kita. Orang yang mengasihi Allah akan mentaati firman Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Beberapa orang mentaati firman Allah karena terpaksa. Mereka takut dihukum Tuhan bila tidak patuh. Beberapa yang lain melakukan firman Allah karena ingin dipuji orang. Beberapa yang lain lagi mentaati firman Allah karena mereka mengasihi Allah. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita, termasuk kelompok yang manakah kita. Orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekarang mari kita lihat berkat yang diterima karena mengasihi Allah. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Orang yang mengasihi Allah akan dikasihi oleh Allah dan mengalami Allah datang kepada mereka dan diam bersama-sama dengan mereka. Firman Allah berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Orang yang mengasihi Tuhan akan dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka tidur, Tuhan bekerja dan menyediakan segala yang mereka perlukan.
Kita baca dalam firman Allah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah ada yang ingin Allah menyediakan segala yang mereka perlukan sementara mereka sedang tidur? Jadilah manusia yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Sekarang mari kita lihat contoh orang yang mengasihi Allah. Suatu kali ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan itulah yang terjadi. Sudah sekitar 2000 tahun peristiwa ini masih terus diceritakan di seluruh dunia untuk mengingat perempuan yang mengungkapkan kasih kepada Tuhan Yesus dengan menumpahkan minyak wangi yang harum dan mahal ke atas kepala Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus gusar karena mereka menganggap perbuatan perempuan ini sebagai pemborosan. Tetapi Yesus melihat jauh ke dalam lubuk hati perempuan ini dan menemukan kasih kepada Allah, kasih kepada dirinya yang menjadi dasar bagi perempuan ini untuk mencurahkan minyak wangi yang amat mahal ke kepala Tuhan Yesus. Mari kita mawas diri. Apakah yang menjadi dasar dari setiap kata yang kita ucapkan? Apakah yang menjadi dasar dari setiap sikap kita? Apakah yang menjadi dasar dari setiap tindakan kita? Apakah yang menjadi dasar dari setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah yang menjadi dasar dari kasih kepada Allah ataukah sesuatu yang lain? Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus menjadi dasar dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap sikap kita, setiap tindakan kita, setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam
hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Sekali lagi katakan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan
Bapak Ibu, mari kita panggil Tuhan, kita sembah Dia segalanya menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Sekali lagi kita nyatakan kami rindu Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. kuangkat hatiku Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Sekali lagi kami angkat hati kami Tuhan. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Sekali lagi kami angkat hati kami Tuhan. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Kuangkat Tuhan. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Kuangkat hatiku. Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke surga, sebab kau surya dan perisaiku. Sekali lagi katakan Kuangkat hatiku, kuangkat suara ke sorga, sebab kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau.
cintakan Yesus, ku cintakan, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Iriala morama sakariala bafanda kakakara bakushai. Iriala boha liala bafanda kakakara bakushai. Ikichi kata pakariala bafanda kakakara bakushai. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya pikir saat ini ada urapan kesembuhan Tuhan sekarang ini. Setiap orang yang ada sakit pada tubuhnya, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami rasakan urapan kesembuhan-Mu sekarang. Kami minta Tuhan, agar setiap orang yang mengangkat tangannya sekarang ini, menerima jamahan kesembuhan-Mu sekarang. Apapun sakit penyakit yang ada pada tubuh, jiwa, dan roh-Mu, jadilah sembuh sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap sel, setiap organ tubuh yang rusak diganti menjadi baru di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam hal Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Orang yang mengasihi Allah akan suka beribadah dan berada di hadirat Tuhan. Orang yang mengasihi Allah akan suka membawa persembahan kepada Tuhan, baik persembahan waktu, persembahan talenta, keterampilan, keahlian, persembahan harta atau yang lainnya. Orang yang mengasihi Allah akan menyukai firman Allah, membacanya, merenungkannya, dan mematuhinya. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Kilialamo kakaralabasandato kakaralabakushai kikici kata pator yalabakasandato yalabakushai. Mari kita minta agar setiap kata yang kita ucapkan, setiap sikap kita, setiap tindakan kita, setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, kiranya lahir dari hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kilialamo kakaralabasandato kakaralabakushai kilialabasandato kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepadamu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang ada kesulitan dalam keuangan. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Juga yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan.
Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi kami mohon jamahan kesembuhan-Mu bagi setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Hidup yang hancur rusak, tersesat dalam dosa, hanya Kau yang sanggup
this world through me, Lord. Love this world through me. Broken lives are everywhere, lost in sin and dark despair. Only you can help them, save and set them free. Use my life to reach them all. Love this world through me. Love this world through me, Lord. Love this world through me. Broken lives are everywhere, lost in sin and dark despair. Only you can help them, save and set them free. Use my life to reach them, Lord. Love this world through me. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku untuk mengasihi hidup yang hancur rusak dan sesat dalam dosa. Hanya Kau yang sanggup untuk menyelamatkan. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Pakailah ya Tuhan. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dengan angkat tangan kita. Katakan, pujian, hormat, kuasa,